Malam hari dan sendirian. Saat-saat seperti inilah ketika seluruh indera bekerja dengan maksimal. Malah terkadang indera keenam juga berjalan tanpa perintah, merasakan apa yang seharusnya tidak dirasakan. Sahur, 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 sahur. Teriakan anak-anak kecil diiringi dengan suara tetabuhan bertalu-talu terdengar dari luar. Ramai jadinya. Pada jam 2:30 dini hari, akhirnya aku bisa bernafas lega. Selesai semuanya, walaupun mungkin hanya untuk sementara. Setelah sudah cukup waktu untuk menenangkan diri, aku bangkit dari duduk dan melangkah keluar kamar. Tapi tetap saja, langkahku masih agak tertahan. Keberanian masih berpacu melepas dari belenggu ketakutan yang 1 atau 2 jam yang lalu memenuhi pikiran dan perasaan. Ruang tengah yang besar ini sepi dan kosong, seperti seharusnya. Ruang tengah yang menyambung jadi satu dengan meja makan serta dapur kering. Seperti yang tadi kubilang, memang sudah seharusnya sepi dan kosong, karena di dalam rumah besar ini hanya ada aku saja, tidak ada orang lain. 2 jam sebelumnya, aku mengalami peristiwa seram di sini. Peristiwa yang cukup membuat goyah nyaliku. Aku mendengar langkah kaki tak bertuan, yang seperti berjalan ke sana kemari, ke setiap sudut lantai atas dan bawah. Ditambah dengan sesekali ada suara pintu terbuka. Aku yang sedang sendirian di rumah jadi semakin tenggelam dalam ketakutan di situasi yang semakin mencekam. Untungnya, malam bergulir menjadi dini hari. Kemudian tiba waktu sahur. Situasi mendadak tenang kembali. "Gimana, Rom? Aman kan?" tanya Om Gilang padaku. "Aman, Om, aman. Udah sampai rumah nih?" tanyaku pada Om Gilang. "Ah, syukurlah. Sudah, Rom. Ini baru saja sampai. Jangan lupa kasih makan Leon ya," ucap Om Gilang kepadaku. "Oke Om, tenang saja. Tidak usah mikirin rumah dan kucing. Selamat menikmati mudik di kampung halaman," ucapku lagi sebelum menutup panggilan telepon dari Om Gilang. Om Gilang adalah adik dari ibuku yang nomor 4. Beliau ini adalah seorang pengusaha yang cukup sukses di umurnya yang baru menginjak awal 40 tahunan. Bersama istri dan seorang anak perempuannya, Om Gilang tinggal di satu rumah besar di kawasan Bogor, di satu perumahan di sekitaran Baranang Siang. Rumah ini baru sekitar 1 tahun dimiliki oleh Om Gilang, jadi masih terhitung rumah baru. Oh iya, aku Romi, mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Aku akan menceritakan satu peristiwa yang aku alami baru beberapa tahun yang lalu, yaitu pada pertengahan tahun 2018, bertepatan dengan datangnya bulan Ramadan. Aku yang sedang libur kuliah diminta tolong oleh Om Gilang untuk menjaga rumahnya, karena dia dan keluarga harus segera pulang kampung ke Palembang karena ada keperluan yang mendadak. Aku tentu saja tidak bisa menolak. Tidak enak hati untuk bilang tidak. Ya sudah, dengan agak sedikit berat, aku menyanggupi permintaan dari Om Gilang. Aku pernah mendengar cerita dari keluarga besar mengenai rumah yang baru ditinggali oleh Om Gilang dan keluarganya ini. Aku juga sudah 2 kali datang untuk berkunjung. Menurutku, rumahnya sangat besar, bertingkat, walaupun halamannya tidak terlalu luas. Dan jarak dengan rumah di sebelahnya pun tidak rapat, tapi tetap saja rumah yang besar. Tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Menurutku, suasana rumah ini tidak begitu enak. Beberapa bagiannya seperti mati. Tidak ada pergerakan udara dan sepertinya jarang sekali dilalui oleh penghuninya. 2 kali datang berkunjung. Aku pun tidak pernah menginap dengan berbagai alasan. Tapi yang utama, waktu itu karena aku kurang nyaman kalau harus tidur di kamar atas. Tidak nyaman kenapa?
Ya, karena Om Gilang baru saja pindah dan menempatinya. Keadaan rumahnya masih belum tersentuh sepenuhnya, apalagi di lantai atas. Dengan alasan itulah, akhirnya aku memaksa untuk pulang ke Jakarta, walaupun hari sudah malam. Berhembus cerita juga di keluarga besar. Katanya, rumah Om Gilang itu angker, ada hantunya. Begitu katanya. Ada keluarga salah satu tanteku yang katanya mengalami kejadian seram ketika menginap di rumah itu. Ada penampakan hantu, entah apa bentuknya. Adik-adik sepupuku yang masih kecil juga seringkali menangis tidak jelas, atau malah tidak bisa tidur semalaman. Dan juga yang termasuk cukup aneh, dalam waktu kira-kira 1 tahun tinggal di rumah itu, Om Gilang sudah berganti ART sebanyak 3 kali, dengan alasan yang kami semua tidak tahu. Malah, ART terakhir pergi tanpa memberi kabar sebelumnya, padahal baru 2 minggu bekerja. Aneh bukan? Nggak ada apa-apa kok, cuma perasaan kalian aja itu. Begitu Om Gilang bilang ketika ditanya tentang rumor keangkeran rumahnya. Ya begitulah, mungkin karena Om Gilang dan keluarga sudah kadung jatuh cinta. Jadinya ya mereka betah-betah saja. Sampai akhirnya pada suatu Ramadan, aku harus tinggal beberapa hari di rumah itu dan merasakan beberapa keganjilan dari yang biasa saja sampai dengan yang benar-benar sampai menguji keimanan. Pintu kamar aku biarkan terbuka sedikit karena Leon selalu mengeong kalau aku menutupnya. Kalau pintu terbuka seperti ini, dia bisa warawiri keluar masuk kamar dengan bebas. Lucu, senang aku melihatnya. Leon adalah kucing kesayangan Om Gilang sekeluarga. Kucing gemuk corak hitam putih. Leon termasuk kucing yang mudah jinak dengan semua orang. Masih jam setengah 10. Sesampai di rumah sepulangnya dari masjid, aku sempatkan diri untuk bersantai di tempat tidur sambil memainkan ponsel. Nasi bungkus yang aku beli dalam perjalanan pulang tadi sudah aku taruh di meja makan. Belum berhasrat aku untuk memakannya. Dari awal sebelum masuk Ramadan, seperti Ramadan sebelumnya, aku berniat untuk memperbanyak ibadah di bulan suci ini. Salah satu yang akan aku maksimalkan adalah sholat malam dan mengaji setelahnya. Makanya, apapun yang terjadi di sini, di rumah ini, aku tidak boleh kalah dengan ketakutan akan hal-hal gaib yang menyeramkan. Tidak mau rasa takut ke mereka jadi melebihi ketakutanku akan dosa, atau malah menghalangi untuk beribadah mendapatkan pahala. Itu tidak boleh terjadi. Ini adalah bulan suci yang penuh berkah dan ampunan. Kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Makanya malam ini aku berniat untuk sholat malam. Padahal jam 10 pun belum. Tapi tiba-tiba kantuk datang menyerang. Dengan ponsel masih di tangan, akhirnya aku tertidur lelap. Leon berteriak keras. Dia duduk persis di depan pintu kamar yang masih dalam keadaan terbuka, membuat aku jadi terjaga. Tapi Leon tidak menghadap ke kamar. Dia malah duduk menghadap ke arah tangga, sambil seperti memperhatikan sesuatu dan terus mengeong. Aku bertanya-tanya, apa yang sedang Leon tatap? Ada apa di tangga? Aku coba memanggilnya. Mendengar suaraku, Leon menoleh ke arahku dan langsung berlari pelan menghampiri, lalu lompat duduk di pangkuan. Wajahnya terlihat panik, ada kegusaran. Udah, jangan takut, aku bilang begitu sambil mengelus kepalanya. Setelah itu, Leon berangsur tenang. Aku merasa lapar karena ketiduran tadi aku jadi belum sempat makan malam. Sudah jam 12 lewat tengah malam. Aku kemudian melangkah menuju ke meja makan. Nasi bungkus masih terikat rapi di atas piring. Aku membukanya lalu mulai makan. Leon pun masih setia menemani.
dengan terus berada di dekatku. Tapi masih ada yang aneh. Dia memperhatikan dengan seksama ke arah tangga, seperti ada yang sangat menarik perhatiannya. Kepalanya menoleh bolak-balik ke arahku dan ke tangga. Terus saja begitu. Aku lanjut menghabiskan makanan sambil sesekali memperhatikan tingkah aneh Leon. Aku tahu ada sesuatu yang membuat Leon seperti itu. Sesuatu yang mungkin hanya dia yang bisa melihatnya. Tapi aku berusaha untuk mengabaikan. Walau merinding sudah sekali timbul. Tentu saja rasa takut mulai hinggap di kepala. Tiba-tiba terdengar bunyi itu lagi dari lantai atas. Sama seperti kemarin, suaranya seperti langkah kaki yang sedang berjalan. Aku langsung buru-buru menyelesaikan makan, lalu meninggalkan meja makan yang letaknya persis di depan tangga. Setelah itu, aku menyalakan televisi, berharap pikiran bisa teralihkan, menghilangkan kekhawatiran. Ketika aku sudah duduk di sofa ruang tengah depan TV, ternyata Leon masih di tempatnya, duduk dekat meja makan, menghadap dan terus memperhatikan tangga. Telinganya bergerak-gerak, seperti sedang menangkap suara. Sementara itu suara masih saja sesekali terdengar. Aku melihat seperti agak takut, seperti pemberani. Padahal gak seperti itu. Aku juga penakut, sangat penakut malah. Tidak berani kalau harus benar-benar menghadapi atau melihat mereka. Tapi aku berusaha sebisa mungkin agar ketakutan itu tidak menggoyahkan iman, tidak pula menghalangiku untuk beribadah. Aku sangat berusaha seperti itu. Makanya walaupun sudah ada tanda-tanda keseraman, aku tetap teguh akan melaksanakan sholat malam ketika jam dinding sudah menunjukkan waktu di pukul 1. Ada gentar dalam dada ketika harus melangkahkan kaki menuju ke kamar mandi di belakang untuk berwudu. Karena dalam perjalanannya, aku harus lewat depan tangga yang sepertinya semakin lama semakin menyeramkan. Leon masih di tempatnya, duduk di depan tangga, memperhatikan jalur tangga yang berbelok ke kiri. Oh iya, sejak sore tadi, aku sengaja menyalakan semua lampu di lantai atas, jadinya terang benderang sampai ke tangga. Setelah selesai berwudu, aku lalu berjalan lagi, kembali menuju ke ruang tengah. Dalam perjalanan inilah, ada sesuatu yang menarik perhatian. Ketika sudah berada persis di depan tangga, aku melihat Leon masih saja duduk di tempat semula, masih terus memperhatikan tangga. Melihat kelakuan Leon inilah akhirnya membuat rasa penasaran memuncak. Aku kemudian ikut menoleh dan memperhatikan ke arah tangga, coba mencari tahu apa yang sedang diperhatikan oleh kucing lucu ini. Awalnya, aku sama sekali tidak melihat ada keanehan. Tangga tentu saja dalam keadaan kosong, tidak ada apa-apa, dan tidak ada siapa-siapa. Tapi, setelah aku memperhatikan lebih seksama lagi, ternyata ada sesuatu. Tangga ke lantai atas ini berbelok ke kiri, jadi kalau melihat dari bawah, kita tidak bisa melihat langsung ke lantai atas. Hanya bisa melihat dinding di ujung tangga sebelum kemudian berbelok. Paham kan? Nah, ketika memperhatikan tangga dengan seksama, ternyata aku melihat ada bayangan di tangga. Bayangan itu menjadi cukup jelas karena lampu lantai atas yang menyala terang. Aku melihat bayangan berbentuk orang yang sepertinya si empunya sedang berdiri di ujung tangga paling atas. Aku tidak bisa melihatnya karena itu tadi, tangga itu berbelok ke kiri. Siapa itu yang sedang berdiri di atas? Penasaran. Khawatirnya itu benar-benar orang yang berniat jahat.
Makanya, aku memberanikan diri untuk memaksa kaki untuk melangkah menaiki tangga. Perlahan aku melangkah, satu demi satu anak tangga, sementara bayangan itu masih saja terlihat jelas. Ketika sudah tinggal satu anak tangga lagi, aku langsung menoleh ke arah kiri ke atas tangga. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Aku tidak melihat ada apa-apa di atas tangga. Bayangannya juga sudah menghilang, tidak terlihat lagi. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba aku merasa merinding. Angin dingin entah dari mana berhembus, pelan menerpa wajah dan tubuhku. Selesai? Tentu saja belum. Berikutnya aku mendengar ada suara lagi. Padahal aku tidak melihat ada siapa-siapa. Melihat itu semua, aku mengurungkan niat untuk lanjut ke lantai atas, lalu buru-buru kembali turun. Leon bagaimana? Dia masih tetap di tempatnya, duduk diam di depan tangga, di samping ujung depan ruang tengah. Aku menggelar sajadah. Posisi sholatku menghadap lemari kayu besar yang bagian depannya berbahan kaca tebal. Mencoba untuk khusyuk, konsentrasi. Aku kemudian memulai sholat malam. Ibadah pada tengah malam seperti ini sudah sering aku lakukan. Bukan yang pertama kali, tapi kali ini rasanya sangat berbeda. Batinku pontang-panting menahan kegelisahan, mencoba untuk teguh dengan khusyuk. Perasaan takut menyeruak seperti terus berusaha mengambil alih pikiran. Cobaan yang kasat mata bertubi-tubi menggoyahkan iman. Tapi aku tidak menyerah. Terus berusaha menegakkan sholat, beribadah dengan konsentrasi penuh. Cobaan semakin menjadi-jadi. Ketika pada rakaat kedua aku merasa akan kehadiran sesuatu. Dari pantulan kaca lemari, walau tidak secara langsung, aku melihat ada sosok yang sedang berdiri diam di depan tangga. Tangga yang posisinya berada di belakangku. Sosok ini, walaupun masih belum jelas, tapi aku melihatnya. Bentuknya sebagai seorang laki-laki. Dia berdiri diam menghadapku. Melihat itu, tentu saja aku ketakutan, tapi aku tidak menyerah. Tetap berusaha untuk terus sholat dengan khusyuk. Ketika sudah dalam posisi berdiri setelah ruku, entah kenapa aku malah refleks melihat lemari. Sialnya, karena itulah aku akhirnya bisa melihat secara langsung dari pantulan kaca, walaupun tidak begitu jelas. Sosok itu benar laki-laki, sekilas seperti kakek-kakek bertubuh kurus. Dia bergerak berjalan gontai menuju ke tempatku, tapi aku terus melanjutkan sholat, berusaha untuk terus khusyuk. Selebihnya, aku tidak lagi melihat ke depan ke arah lemari, lebih banyak menunduk sambil terus membaca bacaan sholat. Singkatnya, akhirnya sholatku selesai juga. Apakah setelah itu selesai? Belum. Dari awal aku sudah berniat untuk langsung lanjut mengaji setelah selesai sholat. Al-Quran sudah aku siapkan sejak tadi. Dalam hening malam, aku mulai mengaji. Pada prosesnya, sosok seram itu masih aku rasakan kehadirannya, dan juga suara yang beberapa kali aku dengar di lantai atas. Kali ini terdengar seperti ada persis di belakangku. Kadang di samping kanan atau kiriku. Walau melihatnya secara tidak langsung, aku merasa kalau sosok seram berwujud seperti kakek-kakek itu, kadang seperti sedang berdiri dekat di belakangku, kadang di samping. Gerakan perpindahannya aku rasakan. Dia seperti terus memperhatikan aku yang sedang mengaji. Tapi di titik ini, rasa takutku berangsur menghilang. Aku merasa seperti diberi kekuatan olehnya. Aku jadi lebih khusyuk mengaji. Lantunan ayat suci menggema pada seisi rumah. Aku menang, sanggup mengalahkan godaan yang menggoyahkan iman. Hingga akhirnya aku merasa sudah masuk ke pukul 2:30,
Dari kejauhan, mulai terdengar teriakan anak-anak kecil membangunkan warga untuk sahur, lengkap dengan tetabuhan sebagai pengiringnya. Aku menyelesaikan mengaji, lalu bersiap untuk makan sahur. Ketika memperhatikan seisi ruangan tengah, aku melihat Leon. Dia sudah terkulai tidur di atas kursi dengan nyenyak.